Shalom jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari kita mengangkat penyembahan ini sebagai mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
firman Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat datang bersama-sama untuk beribadah. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita pada Yesus Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Katakan Tuhan satu kuasa. Allah berkuasa atasku. Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu kami percaya. Kaulah kebenaran dan Kau perlindungan, katakan kau bersyukur. Aku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Tuhanlah kekuatan yang masuk yang gunung, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran, Kau tak perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhindari. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhindari. Tuhanlah kekuatan atasku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah.
Shalom sekali lagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Dan doa saya supaya kita semua setia untuk beribadah bersama-sama. Karena saya percaya ketika kita satu keluarga datang duduk dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hadirat Tuhan turun di dalam rumah kita. Dan kita dapat merasakan hadiratnya. Bahkan Tuhan akan terus memberkati kita. Bahkan Dia akan memberikan kita kedamaian. Apapun situasi kita pada hari ini, kita memerlukan Tuhan. Oleh itu, saya terus mendorong untuk semua jemaat Tuhan untuk tetap setia untuk beribadah setiap hari Ahad, dan kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan saya percaya kita akan diberkati. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, saya mau beritahukan kepada kita semua, puji Tuhan, gereja sedang menyediakan pendrive untuk bagi jemaat yang punya masalah jaringan internet di rumah maupun kesukaran untuk mengakses internet dalam YouTube maupun Facebook. Jadi kita ambil satu inisiatif, gereja mengambil inisiatif untuk menyediakan pendrive kepada jemaat yang sukar untuk dalam jaringan internet. Jadi jemaat boleh menghubungi pejabat gereja untuk mendapatkan, dan kita akan atur bagaimana kita akan memberikan dan juga memberikan borang untuk diisi supaya kita tahu maklumat setiap jemaat yang beribadah. Karena kita rindu untuk setiap jemaat kita dapat beribadah, khususnya doa saya supaya jemaat kita yang di Telipuk juga dapat bersama-sama, karena saya dapat tahu ada kawasan-kawasan kita, jemaat kita di Telipuk yang punya masalah jaringan yang tidak dapat rangkaian yang bagus dan sukar untuk mereka beribadah bersama-sama. Jadi sila berhubung, dan kita akan berhubung bagaimana nanti, dan kita akan berikan pendrive ini kepada setiap jemaat. Dan saya percaya dengan cara ini kita akan dapat melihat lebih ramai jemaat kita beribadah. Inilah kerinduan kita, bahkan kepimpinan gereja Reben Sabdi juga. Inilah hati kita semua supaya kita boleh beribadah untuk setiap jemaat. Bahkan tidak ada anggota kita yang tertinggal untuk beribadah setiap hari Minggu. Dan saya terus juga mau mendorong jemaat Tuhan untuk terus memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena sampai hari ini puji Tuhan kita masih dalam keadaan baik dan sehat, karena itu semua penyertaan dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita belajar bersama-sama, kita kembalikan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan, penyertaan dan juga anugerah berkatnya yang tidak pernah putus-putus di dalam kehidupan kita. Seperti mana juga saya bersyukur kepada Tuhan, anak saya lahir walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, tetapi saya melihat Tuhan bekerja. Ramai orang kata, wah ada masalah untuk kalau lahir anak dalam situasi sekarang. Tetapi apa yang saya melihat setelah saya lalui semuanya bersama Tuhan, saya dapat melihat, saya dapat merasakan, dan saya dapat mengalami pekerjaan Tuhan. Dan itu betul-betul nyata dalam kehidupan saya. Kalau ikutkan sebagai bapa, saya juga takut. Tetapi ketika kita berjalan dengan iman, kita setia, taat kepada Tuhan, dan kita belajar bersyukur kepada Tuhan, maka kita melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur untuk semuanya atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan doa saya supaya Tuhan terus menjaga dan melindungi kita semua, sehingga kita dapat merasakan penyertaan dan kasih Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati. Shalom sekali lagi. Pembacaan kita diambil daripada Yohanes 6 dari ayat 25 hingga 40. Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga 40. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya,
"Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang akan disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makanan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Kerana roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari syurga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya boleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga di dalam kebaktian online. Sepanjang PKPB, ramai yang belajar memasak di rumah. Ada yang post masakan di Facebook dan di WhatsApp. Mereka minta untuk dikomen. Ada yang memberi komen yang baik, ada juga memberi komen yang tidak baik. Dan ada juga yang mau menjual masakannya dengan harga yang berpatutan. Dan sehingga mereka berkatakan, kalau berminat, sila PM. Beberapa hari yang lalu, istri saya buat roti untuk kami sekeluarga. Sebab kedua anak kami suka makan roti. Ibu dan anak bekerja sama untuk buat 3 jenis roti. Setelah roti itu siap dimasak, kedua anak kami tidak sabar untuk makan roti itu, walaupun roti itu masih panas. Roti yang istri saya buat memang sedap, sehingga saya panggil roti kerjasama.
kami tidak rasa puas makan roti itu, walaupun kami sudah makan beberapa kali. Dan sehingga saya memberitahu kepada istri saya, buat lagi roti, karena kami mau makan. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ada kalanya kita akan bertanya soalan ini, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan berkenaan pertanyaan ini atau soalan ini. Tetapi saya mau memberitahu Anda mengenai apa yang Alkitab katakan mengenai makanan. Teks khotbah yang kita akan pelajari pada pagi ini diambil dalam Injil Yohanes bab yang ke-6 ayat 25 hingga 40. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan padamu ya Allah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi ini. Sekali lagi kami boleh mengikuti kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Dan sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, khususnya kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa, kiranya Roh Kudus yang mengambil tempat di dalam hati dan fikiran kami, apa yang kami akan pelajari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kuasailah kami dan pimpinlah kami. Kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes merekodkan tentang satu makanan yang diperbincangkan antara orang-orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Pada awal bab ke-6 ini, Yesus telah mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, setelah peristiwa mukjizat itu, orang ramai masih mengikuti dan mencari Yesus. Dan kita boleh lihat di dalam Injil Yohanes bab yang ke-6 ayat 26 berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus berkata demikian karena Dia mau mengalihkan perhatian mereka kepada makanan yang dapat memberi hidup. Penyataan "akulah roti hidup" merupakan kata kiasan yang Yesus gunakan untuk merujuk dirinya sendiri sebagai roti hidup. Sesiapa yang datang kepadanya, yang adalah sebagai roti hidup, ia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Inilah yang dikatakan sebagai kepuasan rohani yang dunia tidak pernah berikan kepada manusia. Tetapi hanya Yesus saja yang berani mengucapkan bahwa Dialah roti hidup yang dapat memberi kepuasan rohani kepada manusia. Penyataan "akulah roti hidup" kita boleh melihat di dalam kata hiasan ini di dalam Yohanes, itu merujuk kepada Yesus sendiri. Seperti mana yang kita lihat di sini, akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur. Nah, kata-kata hiasan ini itu merujuk kepada diri Yesus sendiri. Dan saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, oleh itu pada pagi ini saya mau mengangkat satu tema, yaitu menerima makanan yang luar biasa. Bersama-sama dengan saya, 2, 3, menerima makanan yang luar biasa. Makanan jasmani hanya menawarkan zat untuk kesehatan kita, tetapi tidak menawarkan suatu hidup yang kekal bertahan.
Untuk manusia kekal hidup, manusia perlu menerima sesuatu yang luar biasa. Itulah makanan yang telah turun dari surga, yaitu Yesus. Berdasarkan teks Yohanes bab yang ke-6 ayat 25 hingga 40 yang kita akan pelajari, Yesus sebagai makanan yang luar biasa. Dengan itu dia menawarkan 3 hal kepada saya dan juga kepada Anda. Bagaimana kita menerima tawaran daripada Yesus? Yang pertama, kepuasan rohani. Bersama-sama dengan saya, kepuasan rohani. Dia menawarkan kepuasan rohani. Yohanes bab yang ke-6 ayat 35 hingga 36 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku tidak berkata kepadamu, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." 5 roti dan 2 ekor ikan adalah makanan yang tidak dapat memberi kehidupan kekal kepada manusia. Memang benar bahwa kita perlukan makanan untuk terus hidup. Tetapi makanan seperti itu tidak mengekalkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Karena pada satu hari nanti manusia juga akan mati. Sebaliknya, manusia memerlukan sesuatu yang boleh mengekalkan kehidupannya, di mana dunia gagal berikan kepada manusia. Alkitab mengatakan, Yesus satu-satunya memberi jaminan bahwa dialah roti hidup. Hanya datang dari surga. Karena dia datang dari surga, setiap orang yang datang kepadanya tidak akan lapar dan haus lagi. Dialah yang memuaskan keperluan rohani manusia. Sebelum PKP diperkenalkan oleh pihak kerajaan, saya diundang oleh seorang rakan untuk jamuan makan malam. Dia adalah seorang yang kaya. Meskipun dia memiliki uang yang banyak di rumah dan punya rumah yang besar, namun semua ini tidak memuaskan hidupnya. Nampaknya kawan saya ini memiliki atau mengalami kekosongan yang jauh di dalam hatinya, yang tidak satu pun yang dapat memuaskan hanya setelah dia menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita berusaha dalam kehidupan ini untuk memiliki kemewahan dan kejayaan atau kekayaan. Itu tidak salah. Semua orang berhak untuk memiliki kemewahan. Walaupun suatu hari kita berjaya, tetapi semua kejayaan itu tidak dapat menjamin kita untuk kekal hidup. Kita semua akan mati juga suatu hari nanti. Kita berusaha untuk memuaskan kehidupan kita menurut cara kita, tetapi pada akhirnya masih terdapat kesunyian dan kekosongan di dalam diri kita. Semua hal dunia tidak akan memberi kepuasan kepada saya dan kamu. Perkara ini paling penting yang harus kita miliki, yaitu Tuhan Yesus. Sebab dialah roti hidup. Hanya dia saja yang dapat memuaskan kehidupan kita. Siapa yang datang kepada Yesus
dia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi, kata Yesus. Seterusnya, bagaimana dia menawarkan makanan yang luar biasa? Poin yang kedua, yaitu penjagaan dan pemeliharaan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Penjagaan dan pemeliharaan. Dia menawarkan penjagaan dan pemeliharaan. Yohanes bab yang ke-6 ayat ke-37 hingga 39 berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kata firman Tuhan, setiap orang yang datang kepada Yesus, dia tidak akan buang. Malah kehidupannya akan dijaga dan dipelihara oleh Yesus, sehingga tidak ada suatu pun yang akan hilang. Saya masih ingat ketika Barack Obama melawat Malaysia. Nah, ketika itu dia masih Presiden Amerika Serikat. Nah, sekarang Donald Trump. Nah, beliau diberi perlindungan yang khusus oleh kerajaan Malaysia. Semasa beliau berjalan dan berucap, begitu banyak pegawai keselamatan Malaysia ditugaskan untuk memantau dan memastikan keselamatan Presiden Amerika ini. Malah di bangunan-bangunan ada ditempatkan penembak-penembak tepat, itu sniper, dan menggunakan kereta yang khusus atau kereta yang khas, itu kereta kebal untuk Presiden Amerika, supaya menjamin keselamatan Presiden Amerika tanpa sebarang ancaman. Itu dunia memperhatikan orang-orang yang ternama. Tetapi saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ketika Anda masuk ke dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap orang yang datang kepadanya tidak akan dibuang. Tetapi Dia sendiri menjaga dan memelihara kehidupan kita, sehingga tiada satu pun yang hilang, kata Tuhan Yesus. Oleh itu, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, sebab Dialah yang memberi jaminan akan keselamatan dan kehidupan kekal kepada saya dan juga kamu. Poin yang ketiga, bagaimana Dia menawarkan makanan yang luar biasa. Yang ketiga, bersama-sama dengan saya, kehidupan kekal. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Kehidupan kekal. Dia menawarkan kehidupan kekal. Yohanes bab yang ke-6 ayat yang ke-40 berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus menyatakan kepada kita, apakah kehendak Allah? Kehendak Allah ialah supaya kita percaya kepada Anaknya, dan setiap orang yang percaya, yang datang kepada Anaknya akan memperoleh hidup yang kekal. Pada akhir zaman, setiap orang yang percaya kepada Anaknya, kata firman Tuhan, akan dibangkitkan. Pada tahun lalu,
Ada seorang penjual insurance datang berjumpa dengan saya untuk menjual insurance-nya. Dia memberi tawaran yang cukup baik karena ada jaminan uang dan masa depan yang begitu cerah bagi setiap orang yang mendaftar dalam plan yang ditawarkan oleh syarikat insurans itu. Walaupun banyak tawaran yang dijanjikan, tetapi semua itu memerlukan pembayaran atau memerlukan uang untuk melabur baru dapat keistimewaan dari tawaran tersebut. Tetapi sebaliknya, Yesus berbeza dengan tawaran insurance. Yesus menawarkan keselamatan tanpa bayaran uang. Tiada satu pun tidak sama dengan insurance. Ia hanya mahukan kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi. Kita hanya membuka hati kita dan percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, orang itu akan memiliki kehidupan yang kekal. Dalam kerajaan Allah, kehendak Allah supaya kita percaya kepada anaknya. Setiap orang yang datang dan percaya kepada anaknya akan memperolehi kehidupan kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah satu tawaran dan jaminan yang sangat pasti daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal kepada manusia sebab Dialah Tuhan kita. Secara kesimpulannya, Yesuslah roti yang datang dari surga. Dia datang supaya setiap orang yang datang kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang percaya tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Karena Yesuslah yang memberi kepuasan dan mengisi segala kesunyian dan kekosongan di dalam hati manusia. Yesus berjanji, Dia tidak akan membuang setiap orang yang datang kepadanya. Malah setiap orang yang datang kepadanya, tiada satu pun yang akan hilang dalam penjagaan Tuhan. Hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan, saudara-saudariku dikasih Tuhan, maukah Anda menerima tawaran-tawaran ini yang Tuhan berikan pada kita? Ingatlah bahwa apa yang dunia berikan kepada Anda, tiada satu pun yang dapat memuaskan kehidupan Anda. Hanya Yesus, bangkitlah kiri kananmu, hanya Yesus saja yang dapat memberikan sesuatu yang dunia tidak dapat berikan kepada Anda. Dialah yang dapat memberi kehidupan yang kekal kepada Anda, sebab Dialah roti hidup. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar teks firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama. Mari saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, kita renungkan secara pribadi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita menerima tawaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan tawarkan kepada kita, yang dunia tidak dapat berikan?
Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Kita naikkan lagu ini sebagai doa respon kita kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi ini, ialah Roh-Mu yang hidup. Kurabashandara bara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Haleluya Yesus. mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati, tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, berhartamu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan ku buka hati, tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, tu jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati, seluruh jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara dan saudariku dikasih Tuhan, Tuhan menawarkan kepada kita
bagaimana respon kita? Dia memberikan makanan yang luar biasa. Dan saya mengajak kepada saudara-saudari, mari kita sekali lagi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia baik. Dia mengasihi saya dan kamu, saudara-saudari kasih Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan dengan membaharui respon kita, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan kita kepuasan. Karena Dia akan menjaga dan melindungi kita. Karena Dia akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan itu mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga Engkau berikan kami jaminan keselamatan, sehingga kami datang kepada Engkau dan memperolehi jaminan keselamatan itu. Tuhan, bawa kami untuk tetap setia dan percaya kepada Engkau Yesus. Apapun keadaan yang kami lalui di dalam hidup kami, itu tidak akan menggugatkan iman kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi menguatkan iman kami, bahwa tawaran-tawaran yang Kau berikan kepada kami, yang supaya kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan, dan kita akan tadakan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anak Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin.